Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas kembali tentang PPG Prajabatan. Ini video saya buat khusus untuk calon mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2024. Sudah sampai mana pendaftarannya, teman-teman? Tentunya banyak sekali pertanyaan tentang preferensi lokasi pengabdian. Nah, kita akan saling diskusi di video kali ini dan kita akan coba bahas apa sih preferensi lokasi pengabdian itu pada PPG Prajabatan di gelombang 2. Ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kemendikbud. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video berikut ini. Sebelum kita bahas tentang preferensi lokasi, tentunya kita harus tahu dulu tentang alur tes PPG Prajabatan 2024, yang mana nanti kita dalam tesnya itu ada 3 tahap. Ini sama seperti tahun-tahun kemarin ya, ada tes administrasi, tes substantif, dan juga wawancara. Nanti ketika kita lolos tes wawancara, ini kita bisa langsung diterima oleh LPTK untuk menempuh pendidikan PPG Prajabatan. Nah, selain tes administrasi, tes substantif, dan juga wawancara, pada gelombang kali ini pihak Kemendikbud telah menambahkan satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa PPG Prajabatan. Pertimbangan tersebut adalah preferensi lokasi pengabdian, yang mana dalam preferensi lokasi pengabdian ini kita bisa lihat dalam menu SIM PKB. Untuk menunya tampilannya akan seperti ini. Pada laman SIM PKB, nanti teman-teman akan ditampilkan sebuah menu atau fitur yang berwarna ungu dan bertuliskan preferensi lokasi pengabdian. Di sana ada penjelasan sedikit, yaitu pada langkah ini Anda diharuskan menentukan preferensi Anda pada lokasi pengabdian dan perkuliahan. Di sini sudah jelas tertulis bahwa nanti ketika teman-teman mengisi lokasi pengabdian, itu sekaligus tempat perkuliahan atau LPTK teman-teman ya. Jadi tempat kuliah sekaligus tempat pengabdian. Dan untuk tempat pengabdian masih ada di lingkup LPTK ya. Jadi masih satu provinsi. Dalam preferensi lokasi pengabdian ini, peserta PPG Prajabatan 2024 dapat memilih 3 lokasi pengabdian yang diinginkan setelah menyelesaikan program perkuliahannya nanti gitu ya. Jadi nanti ada pilihan 3 lokasi ketika kita memasukkan jurusan atau bidang PPG kita ya. Nah, di situ ada nanti. Untuk tampilannya nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, ini ada sekilas info terkait PPG teman-teman dari Supokja PPG Prajabatan 2024. Saya ambil dari webinarnya ya. Menurut Ibu Yulia Gita Fani, mengatakan hal tersebut ditunjukkan agar para peserta sudah sejak awal mengetahui dan siap untuk mengabdi di lokasi yang memang diminati. Jadi memang nanti kita harus siap. Kalau misalkan ada kata-kata siap, berarti kita siap untuk ditempatkan. Ya, kalau misalkan ditempatkan, berarti kita tidak bisa menentukan tuh lokasi yang kita inginkan. Ingin dekat rumah itu tidak bisa. Jadi nanti biar fair, pasti pemerintah merandom gitu ya, merandom lokasi pengabdian, tapi masih ada di lingkup LPTK atau di sekitar preferensi lokasi yang telah kita pilih gitu. Nah, di sini beliau juga mengatakan karena itu sejak awal ditampilkan melalui aplikasi pendaftaran wilayah mana saja yang memiliki kebutuhan guru sesuai masing-masing bidang studi. Ujar Ibu Fani. Sehingga saat telah memilih preferensi lokasi pengabdian, nantinya akan diarahkan untuk berkuliah di lokasi tersebut. Artinya, satu provinsi dengan wilayah pilihan pengabdian. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalkan saya kuliahnya itu di Kota Bandung. Bisa saja pengabdiannya di Kabupaten Bandung atau di daerah Sumedang atau di Cianjur yang masih satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat. Gitu ya teman-teman. Tidak harus di Kota Bandung lagi, tapi mungkin saja bisa di Kota Bandung, tergantung kita dapatnya nanti dari pemerintah lokasinya di mana gitu ya. Sejauh ini rencana pemerintah itu seperti ini.
Tapi kedepannya mungkin bisa ada perubahan atau memang ini akan ditetapkan ya. Dan selanjutnya, dengan adanya informasi yang dihimpun sejak awal ini, bisa memiliki kepastian bahwa kekosongan guru di wilayah tersebut bisa diisi oleh peserta PPG Prajabatan, ujar Ibu Fani. Jadi emang untuk preferensi lokasi pengabdian ini, nanti kita itu diplot di suatu sekolah untuk mengisi formasi kekosongan guru. Jadi di situ ada kebutuhan guru karena gurunya pensiun, nanti mahasiswa lulusan PPG mengisi kekosongan guru yang telah pensiun tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya preferensi lokasi pengabdian ini merupakan pendataan terkait lokasi pengabdian yang Anda minati setelah lulus program dan memperoleh sertifikat pendidik. Informasi data yang tampil adalah informasi data kebutuhan guru per bidang studi saat Anda lulus, gitu ya. Kita lihat yang selanjutnya. Untuk fitur terbaru ini tentang preferensi lokasi, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Jadi selain fitur terbaru tentang preferensi lokasi pengabdian nanti, peserta juga bisa mengetahui ya kuota mahasiswa yang akan diterima menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Nantinya setiap peserta akan di-ranking berdasarkan hasil tes substantif untuk memenuhi kuota yang telah disediakan. Di dalam fitur preferensi lokasi nanti teman-teman diminta untuk mengisi nama, nomor induk kependudukan, provinsi lokasi pengabdian, dan juga provinsi perkuliahan ya. Jadi nanti perkuliahan dengan lokasi pengabdian yang telah saya katakan tadi ini akan sama. Maksudnya sama di sini masih sama satu provinsi, namun untuk pengabdian dan juga LPTK nanti ketika kita berkuliah ini bisa saja berbeda. Nah, nanti juga ditampilkan jumlah peserta yang memilih lokasi pengabdian. Ya, di sini ditulis ada 8 orang dan yang baru memilih ada 1 orang. Ya. Nah, dengan ditampilkannya jumlah kuota ini, kita bisa mengetahui dan memperkirakan peluang keterimanya gitu ya teman-teman. Jadi semakin banyak jumlah kuotanya, itu akan memperbesar kita diterima sebagai mahasiswa PPG Prajabatan di tahun ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kemungkinan besar akan diterimanya lebih tinggi karena jumlah kuota ini lebih besar dari jumlah pemilih ya. Dan sebetulnya kalau menurut saya preferensi lokasi pengabdian ini akan menyeleksi dari awal ketika kita mau daftar lalu menentukan preferensi lokasi ternyata jauh, beberapa orang akan berpikir ulang terkait akan ikut PPG atau enggak ya, karena memang untuk PPG sendiri tidak dibiayai beasiswa untuk keperluan harian, hanya untuk perkuliahan saja. Jadi untuk kos, untuk makan, untuk transport itu memang harus dipikirkan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah ada di sekolah, mungkin di sekolah swasta atau di sekolah negeri, silakan berpikir ulang, ataupun teman-teman yang sudah bekerja di luar pendidikan, di luar bidang pendidikan, berpikir ulang bila teman-teman ingin mengikuti PPG Prajabatan ini. Karena memang nanti dibiayai saja untuk perkuliahan ya, tapi selebihnya dari itu tidak. Ya, sehingga kita harus bisa berusaha sendiri ya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman di sini ada menu tentang bidang PPG. Nanti teman-teman bisa isi, misalkan saya jurusan fisika, misalkan jurusan fisika karena ketika klik fisika tidak ada di daerah saya di Jawa Barat, di sini ada DKI Jakarta adanya, ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan ya. Tidak ada provinsi Jawa Barat, saya inginnya di domisili sendiri, saya akan pilih PGSD. Itu saran dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tidak mau jauh dari tempat tinggalnya, bisa coba pilih dulu PGSD. Mudah-mudahan ketika tampil lokasi pengabdiannya itu ada ya, pilihan 3 lokasinya itu ada di daerah teman-teman atau di dekat provinsinya lah minimal ya, nggak terlalu jauh gitu. Karena kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan teman-teman yang sudah bekerja, asalnya sudah bekerja dan memilih untuk PPG Prajab,
ini akan berpikir ulang ya, apalagi sudah berkeluarga. Karena nanti ketika pindah lokasi otomatis hanya dua, kerjaan kita resign atau cari kerjaan di tempat yang baru gitu kan. Karena nanti memang beasiswa itu hanya perkuliahan saja. Jadi nanti kita harus mencari biaya hidup sendiri. Nah, teman-teman sekali lagi pikirkan itu ya, jangan memaksakan. Kalau misalkan teman-teman sudah punya tabungan dari pekerjaan lama, ya tidak jadi masalah ya, ikut saja PPG karena memang kedepannya guru itu harus memiliki serdik ya. Kalau misalkan ngajar di sekolah memang harus punya serdik. Nah, di sini contohnya teman-teman, tadi kita lanjutkan lagi, kita pilih ini ya, PGSD saja. Mudah-mudahan lokasinya berubah. Nah, terus yang kedua, coba teman-teman ubah ininya nih, ubah tempat kuliah ya. Tempat kuliahnya kita coba ubah. Mudah-mudahan nanti untuk lokasi pengabdiannya bisa berubah juga ya. Yang asalnya misalkan ini di samping DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, nanti mudah-mudahan ada Jawa Barat ya. Gitu. Kalau misalkan saya ya ada di posisi teman-teman akan melakukan hal itu, tapi tergantung teman-teman mau seperti apa. Kalau misalkan mau sesuai dengan bidangnya, misalkan tetap fisika, ya tidak apa-apa. Tapi harus ambil resiko akan ditempatkannya jauh ya di DKI Jakarta, di Sulawesi Utara, ataupun di tempat lainnya. Gitu. Selanjutnya, nah ini ya. Nah yang selanjutnya ini adalah bidang studi PPG Perjabatan 2024. Ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda dari tahun angkatan saya 2022. Di sini ada bidang studi kejuruan. Jadi yang guru-guru SMK bisa ikut PPG ya. Terus ini ada bidang studi umum, ada berapa bidang studi di sini, ada 23. Nah, biologi ada lagi ya. Kebetulan saya jurusannya biologi, berarti biologi di tahun 2024 gelombang 2 akan ada lagi. Dan untuk bidang studi umum ini cukup banyak sekali ya. Ada 23 dan berimbang dengan bidang studi kejuruan. Bahkan ini lebih banyak, 27 ternyata ya, 27. Ini merupakan kesempatan bagi teman-teman yang ingin kuliah PPG atau menjadi guru, tapi bukan jurusan kependidikan. Ya, memang ada misalkan jurusan perhotelan tuh teman-teman ya, ada tuh jurusan perhotelan. Jadi teman-teman nanti bisa ikut PPG. Terus nanti gimana Kak? Bisa menjadi guru SMK ya. Kita bisa menjadi guru SMK. Nah, misalkan ada lagi yang agribisnis, pertanian ya. Ini bisa daftar juga walaupun kita bukan guru atau sarjana pendidikan, kita bisa mengajar ya. Kalau tahu seperti ini ya, sebenarnya peluangnya itu lebih enak jurusan murni ya. Karena teman-teman yang jurusan murni bisa memilih banyak pilihan, tidak hanya bidangnya, misalkan bidang pertanian, tapi ternyata bisa loh yang jurusan pertanian pun menjadi seorang guru, tapi di sekolah SMK pertanian gitu. Dan selanjutnya, setelah kita bahas tadi tentang preferensi lokasi dan juga bagaimana fitur dan tampilannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Apa saja? Yang pertama, ketika kita memilih preferensi lokasi, perhatikan dua item ini ya, yaitu jumlah pilihan, yaitu calon peserta dapat memilih 3 preferensi lokasi pengabdian. Nah, nanti teman-teman lihat mana lokasi yang memungkinkan bagi teman-teman untuk melakukan pengabdian ketika nanti teman-teman selesai kuliah. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah lokasi LPTK atau lokasi perkuliahan. Jadi nanti preferensi lokasi pengabdian memang ini harus sesuai dengan lokasi LPTK yang dipilih. Jadi jangan sampai lokasi pengabdiannya di Jawa Barat tapi kuliahnya di Jakarta ya, jangan sampai seperti itu. Dan untuk pertimbangannya saat memilih preferensi lokasi pengabdian harus bisa mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini, teman-teman. Jadi, kita kalau misalkan ingin memperlebar peluang untuk lulus, yang pertama lihat jumlah kuota dan pelamarnya. Ya. Jadi, perhatikan peluang teman-teman dengan melihat jumlah kuota dan juga pelamarnya. Terus yang kedua,
kedekatan dengan domisili. Pilih lokasi yang dekat dengan domisili, karena akan mempermudah akses dan mobilitas. Intinya biar hemat gitu ya, biar hemat. Dan teman-teman kalau misalkan masih bisa bekerja di tempat yang dulu, ya jangan keluar gitu kalau bisa ya, tetap kerja aja. Soalnya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari ketika kuliah, teman-teman. Itu yang dirasakan oleh saya yang sambil kerja ketika itu. Memang sambil PPG pas sore setelah PPL itu langsung kerja ya. Karena kalau nggak seperti itu, biaya hidupnya dari mana, teman-teman ya? Gitu. Dan selanjutnya ini tentang biaya hidup. Nah, ini pertimbangkan biaya hidupnya di lokasi pengabdian agar sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman ya. Jadi memang biaya hidup ini saya tekankan lagi, hati-hati ya, jangan memaksakan diri karena nanti teman-teman hanya diberi biaya beasiswa untuk kuliah saja. Biaya hidup tidak diberikan ya. Itu saja mungkin teman-teman pokok bahasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait masalah PPG, boleh kita nanti saling diskusi di kolom komentar ya, terkait preferensi lokasi maupun pendaftaran PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, mohon bantu saya untuk like, komen, dan juga subscribe agar semakin berkembang lagi channel ini. Terima kasih mungkin teman-teman untuk video kali ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.